V-League bersama Daejeon Red Sparks, Megawati kini bersiap membuka lembaran baru bersama Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa BBSK, di Liga Voli Turki musim 2025-2026. Namun, menariknya, sebelum Megawati resmi menapaki lapangan-lapangan keras di Turki, aroma persaingan yang ia tinggalkan di Korea seolah masih menggema. Bahkan, salah satu rival terberatnya, Letitia Moma Basoko, masih menyisakan nada waspada yang tajam saat menyebut nama Mega dalam salah satu wawancara terbarunya. Letitia Moma Basoko, pevoli asal Kamerun yang memperkuat Bunda Hill State, menjadi salah satu tokoh penting dalam narasi panjang rivalitas di V-League 2024-2025. Bersama Megawati, keduanya membentuk dualisme kekuatan yang menciptakan drama, tensi tinggi, dan permainan eksplosif setiap kali Red Sparks dan Hill State bertemu. Moma, yang dikenal sebagai pemain dengan daya ledak serangan tinggi dan mental baja, pernah secara terbuka mengakui bahwa Megawati adalah lawan paling menantang yang pernah ia hadapi. Dalam wawancaranya dengan SBS Sport pada Januari 2025, Moma mengatakan, "Kalau di musim kemarin saya pikir Kim Yeon-pung yang terbaik, tapi untuk musim ini saya pikir Mega adalah pemain yang paling sulit untuk dihentikan." Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi. Megawati mencetak 764 poin hingga Maret 2025, dengan salah satu performa terbaiknya saat menjungkalkan AI Peppers lewat torehan 35 poin dalam satu pertandingan. Dengan presentase serangan sukses mencapai 52,8%, Megawati pun dinobatkan sebagai pemain terbaik putaran ketiga. Sebuah prestasi yang membuka kritik dan memantapkan statusnya sebagai salah satu outside hitter terbaik di Asia. Namun jangan lupakan juga pencapaian Moma Basoko. Pemain bertinggi badan 1,85 meter ini sempat mencetak 30 poin dalam satu laga kontra High Pass dan mencatat Triple Crown di bulan Oktober 2024. Sebuah penghargaan yang hanya diraih pemain yang mencetak minimal 3 blok, 3 IC, dan 20 poin dalam satu pertandingan. Salah satu pertandingan paling dikenang tentu terjadi pada 22 Januari 2025. Saat itu, Red Sparks dalam tren 11 kemenangan beruntun bertemu dengan Hill State yang diperkuat Moma. Dalam laga penuh tekanan itu, Moma sempat melempar pernyataan, "Red Sparks memang sedang on fire, tapi mereka tidak boleh lupa bahwa Hill State punya saya." Ucapan itu menandai betapa personalnya rivalitas kini. Di balik profesionalisme ada kebanggaan yang dipertaruhkan. Kedua pemain, meski berbeda negara, budaya, dan bahasa, saling mengakui kekuatan masing-masing. Hal ini menjadi bukti bahwa persaingan dalam olahraga bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi soal rasa hormat yang lahir dari pertarungan yang jujur dan keras. Keputusan Megawati hijrah ke Liga Voli Turki bukan sekadar perpindahan klub. Ini adalah pernyataan. Sebagai pevoli putri Indonesia pertama yang akan berkompetisi di Turki, langkah ini membuka babak sejarah baru. Manisa BBSK yang baru saja promosi ke kadenar pertama ligi, asta kedua Liga Voli Turki, tak tanggung-tanggung menjadikan Megawati sebagai ujung tombak ambisi mereka menembus Liga Utama. Turki sendiri merupakan salah satu pusat perkembangan voli wanita di Eropa. Liga mereka menjadi rumah bagi banyak pemain top dunia. Oleh karena itu, keputusan Manisa merekrut Mega bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga upaya mendongkrak citra klub secara global. Bagi Megawati, bermain di Turki adalah mimpi yang perlahan menjadi nyata. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan bahwa sejak lama ingin menjajal atmosfer kompetisi Eropa. Dan kini, ketika kesempatan itu datang, ia tak hanya membawa ambisi pribadi, tetapi juga harapan jutaan pecinta olahraga tanah air. Meski kini jarak memisahkan keduanya ribuan kilometer, bayang-bayang Moma Basoko masih terasa dalam setiap narasi tentang Megawati. Hal ini tak lepas dari pernyataan-pernyataan yang terus dilontarkan Moma, seolah ingin mengingatkan publik bahwa meski Megawati telah pergi, rivalitas mereka belum usai. Bisa jadi ada semacam kerinduan dari Moma untuk kembali bertemu Mega. Entah dalam laga persahabatan turnamen internasional atau siapa tahu, jika takdir mengizinkan di Liga Champions Voli Eropa jika Manisa BBSK mampu menembusnya. Saya sangat terkejut dengan bagaimana Red Sparks bermain. Mereka sangat kompak, tapi yang paling mengejutkan adalah cara Mega menyerang. Dinamis, kuat, dan sulit diprediksi, kata Moma mengenang pertandingan terakhir mereka. Salah satu hal menarik dari Megawati adalah bagaimana ia membungkam keraguan tanpa banyak bicara. Di awal musim di Korea, sempat muncul keraguan apakah pemain Asia Tenggara bisa bersaing di liga sekompetitif itu. Tapi dengan kerja keras, disiplin, dan dedikasi, ia membuktikan bahwa kualitas tak ditentukan oleh paspor. Kiprahnya juga membawa dampak besar bagi popularitas voli di Indonesia. Anak-anak muda mulai bermimpi jadi seperti Mega. Klub-klub lokal mulai lebih serius menyiapkan atlet untuk berkarir ke luar negeri. Tak sedikit pula fans internasional yang mulai mengenal voli Indonesia berkat aksinya. Kini, dengan mengenakan seragam Manisa BBSK, Megawati kembali memulai dari awal. Meski tidak bermain di Liga Utama, atmosfer kompetisi tetap menantang. Klub-klub Turki terkenal memiliki gaya bermain agresif dan ritme tinggi. Belum lagi tekanan dari ekspektasi publik dan media. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah semangatnya. Megawati tetap Megatron, panggilan khas yang melekat karena power spike-nya yang bertenaga dan akurat. Di setiap laga, ia tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa panji merah putih dalam setiap lompatan dan smash kerasnya. Dan entah itu di Turki, Korea, atau di panggung dunia lainnya, rivalitas antara Megawati dan Moma mungkin akan tetap hidup. Karena dalam dunia olahraga, rivalitas bukan tentang kebencian, tapi tentang saling mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih baik.